Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Bapa atas kemurahan-Mu, Tuhan, kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain. Ya Yesus. Di hari yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir melalui Zoom Gereja CLCC ini. Oleh pengembala pendeta kami yang setia, Pastor John Sarbunan, di rumah kami masing-masing, dimanapun juga kami berada. Kita percaya mempunyai Tuhan yang hebat dan takkan meninggalkan kami, yang selalu menyembah dan memuji nama-Mu, Tuhan Yesus. Agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Terima kasih dan juga keluarga besar Gereja CLC agar selalu berkelimpahan kasih karunia-Mu, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan di sepanjang hari. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan dari segala penyakit dan kejahatan, supaya tetap sehat selalu untuk melayani kami sebagai jemaat-Nya yang selalu setia dari awal sampai akhir bagian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Pada pagi hari yang indah ini akan kami buka kebaktian ini oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertainya, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Dikoalo dari Jerman yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali di pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin waktu Jerman. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. 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 Tuhan Praise the berkati. Lord. Ya, sama-sama Pak Bruri, Bu Rosalin. Tuhan juga berkati kita semua ya di pagi ini. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan. Sebuah tema yang diangkat pada pagi hari ini, rahasia bermental pemenang ya. Mental pemenang itu perlu ada dalam hidup kita sekalian. Kita lihat dulu ayatnya untuk memahami tema ini. Satu ayat yang diangkat pada pagi hari ini yaitu Mazmur 20 ayat yang ke-7, dan silakan Pak Yanto memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Ya, Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ada kata kemenangan disebutkan ada 2 kali ya. Perhatikan baik-baik, dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Itu yang pertama. Kepada orang yang mana? Diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan 2 kali ya. Yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan kemenangan? Kita butuh kemenangan. Ini ayat ini mengingatkan kita sekalian bahwa kita sedang menghadapi yang namanya peperangan akhir zaman ini ya. Bukan saja peperangan yang terjadi di Timur Tengah, di Israel dan Hamas, saudaraku, tapi ini kita juga menghadapi yang namanya peperangan rohani, saudaraku ya. Peperangan melawan sakit penyakit, peperangan melawan segala pergumulan, masalah, baik keluarga, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, rumah tangga. Banyak hal yang sedang kita hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju. Kita punya musuh. Namanya kita punya musuh. Itu berarti kita harus siap dalam peperangan ya. Namun saudara pastikan bahwa dalam peperangan ini Tuhan ingin engkau punya understanding yang benar, engkau punya pengertian yang benar, engkau punya pengetahuan yang benar
tentang peperangan itu, bahwa peperangan ini saudara-saudara tentu kita pasti menghadapi musuh, saudaraku ya, musuh yang datang menyerang kita siang dan malam silih berganti, saudaraku. Dan pastikan bahwa ketika engkau tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan di dalam peperangan ini, Tuhan memberi engkau kemenangan ya, saudaraku. Bagaimana kemenangan itu bisa terjadi? Nanti kita akan pelajari di ayat-ayat berikutnya, saudaraku ya. Dia bilang, sekarang aku tahu, saudaraku. Taunya bagaimana? Bahwa Tuhan memberi kemenangan, menang atas persoalan, menang atas pergumulan, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas segala tekanan, beban berat. Tuhan ingin engkau mengalami kemenangan ya. Yang memberi kemenangan adalah Tuhan Yesus. Dan kepada siapa Tuhan memberi kemenangan? Kepada orang yang diurapinya. Ini luar biasa, saudaraku ya. Kemudian setelah Tuhan beri kemenangan dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan apa? Dengan kemenangan lagi, saudaraku. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang diurapi itu sangat menguntungkan sekali. Sangat-sangat, saudaraku, bermanfaat bagi kita sehingga kita mendapatkan kemenangan, saudaraku ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya kemenangan dimiliki oleh orang yang diurapi, yang selalu bergaul dengan Tuhan di dalam doa. Bilang amin ya. Jadi ketika kau bergaul di dalam doa dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang juga di sorga itu, saudaraku ya, di dalam doa yang dijawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan kemenangan yang gilang gemilang. Oleh apa? Oleh tangan kanan Tuhan Bapa kita di sorga. Tuhan itu ada di sorga. Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi kemenangan datang dari sorga bagi saudara dan saya yang ada di bumi ini. Di bumi kita banyak mengalami peperangan, mengalami musuh, mengalami persoalan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi engkau kemenangan ya. Karena itu teruslah berdoa, mencari Tuhan di dalam doa, dan Tuhan menjawab engkau dari sorganya yang kudus. Amin. Saudara-saudara, dan hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, ternyata saya mencatat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengenal rahasia bermental pemenang itu, saudaraku ya. Terkadang orang menghadapi peperangan mentalnya nggak siap, sehingga dia tidak mendapatkan kemenangan, saudaraku. Jadi dia sudah kalah sebelum dia berperang, saudaraku ya. Itulah pecundang. Tapi hari ini kita pelajari siapakah orang percaya yang mengetahui rahasia bermental pemenang, saudaraku. Hari kita lihat dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia tidak salah pilih ya. Dia tidak salah pilih yang benar di hadapan Allah, yaitu taat kepada Allah ya, saudaraku. Jadi orang taat kepada Allah itu satu pilihan yang tepat sekali. Mari kita lihat dulu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuslah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Amin. Amin. Petrus menjawab orang-orang yang menanyai mereka macam-macam, yang menginterogasi mereka, yang mengintimidasi mereka, bahkan melarang, mengancam mereka, jangan lagi berbicara dalam nama Yesus. Dan apa jawaban Petrus dan Yohanes? Saudara-saudara, menjawab orang-orang itu, mereka berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, rahasia mental pemenang itu ada pada orang yang tidak salah pilih yang benar ya. Kalau orang tidak salah pilih yang benar, sudah bisa dipastikan itulah dia orang yang bermental pemenang. Kalau kemarin kita pelajari ada 3 kata jangan, pagi ini ada 3 kata tidak, saudaraku ya. Kata tidak yang pertama yaitu tidak salah pilih yang benar. Saudaraku, banyak orang itu salah pilih, saudaraku ya, sehingga mereka pilih yang salah, akibatnya mereka tidak bisa mengalami kemenangan. Karena apa? Mental mereka tidak siap. Saudaraku, ini yang pertama, tidak salah pilih yang benar di hadapan Allah, yaitu
taat kepada Allah. Amin. Orang taat kepada Allah itu adalah sebuah pilihan ya. Semua kita pun juga demikian. Di pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan karena Bapak Ibu sekalian kita tidak salah pilih yang benar. Karena kita tahu firman Tuhan berkata mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Aku yang susah, yang sedih, yang dalam pergumulan, yang dalam kesesakan, penderitaan, yang dalam berbagai macam persoalan, aku butuh Tuhan dalam hidup ini yang terus mendampingku, yang terus menyertaiku, yang terus menolongku. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, mertua, menantu tidak bisa menolong. Tuhan yang kepadanya aku datang berseru mencari Dia. Dia yang menolongku. Dokter pun tidak bisa menolong, aku tahu Tuhan yang menolongku. Jadi ini Bapak Ibu, sebuah pilihan untuk kita mencari Tuhan, saudaraku ya. Yosua di dalam pidatonya, saudaraku, di dalam kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang terakhir, dia di situ berpidato, dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, kepada Allah orang Israel kah atau kepada orang-orang Amori? Lalu Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi orang beribadah kepada Tuhan itu pilihan yang benar, saudaraku. Jadi saudara ya, lihat ya, mental pemenang rahasianya itu adalah yang pertama, dia tidak salah pilih yang benar, saudaraku. Ya, sebentar lagi kita akan memilih capres dan cawapres untuk bangsa kita nih. Berdoa supaya saudara tidak salah memilih yang benar. Minta tuntunan Tuhan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pilih itulah akan sangat menentukan kehidupan kita sekalian. Nah, hari ini saudara kita sudah memilih yang benar, yaitu kita beribadah di hadapan Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, siapakah orang yang bermental pemenang? Yang kedua, ada kata tidak. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak mungkin tidak berkata-kata apa yang telah dia lihat dan telah dia dengar. Jadi itu tidak bisa dibendung ya. Kita lihat dulu Kisah Rasul 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin apa yang telah kami lihat dan yang amin. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, pertama. Dan yang kedua, dan yang telah kami dengar. Jadi satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Yesus, terkhusus Petrus dan Yohanes ini, saudaraku. Apa yang mereka lihat Yesus lakukan, apa yang mereka dengar, apa yang Yesus katakan, saudaraku. Dan mereka berkata-kata seperti itu. Jadi, soal yang kasih Tuhan, rahasia bermental pemenang itu, yang kedua ada pada orang yang tidak mungkin tidak berkata-kata, ya. Apa yang telah dia lihat dan apa yang telah dia dengar. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidupmu, aku yang sakit engkau sembuhkan, aku yang susah engkau hiburkan, aku dalam persoalan engkau beri pertolongan. Jadi tidak mungkin tidak untuk saudara berkata-kata tentang apa? Segala kebaikan Tuhan. Jadi inilah rahasia orang yang bermental pemenang itu, mulutnya selalu menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Saudaraku. Kalau memang saudara dia tidak mengalaminya lalu dia berkata-kata mengada-ada, Bapak Ibu sekalian, ya itu namanya saksi dusta. Tapi kalau saudara-saudara mengalami, saudara merasakan apa yang saudara lihat Tuhan kerjakan, apa yang saudara dengar Tuhan katakan, dan saudara berkata-kata, maka itulah rahasia yang kedua, saudaraku. Orang-orang yang bermental pemenang ada di situ. Amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui dia bermental pemenang? Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki kata tidak yang ketiga, yaitu apa? Tidak takut. Amin. Tidak takut apa? Tidak takut menghadapi orang jahat yang menjadi alat setan untuk mengancam dirinya. Ya, kadang-kadang orang jahat itu jangan dipikir perampok, pembunuh, ya saudaraku, ya penculik dan sebagainya. Tapi orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Walaupun dia orang beragama, walaupun dia orang-orang yang juga saudaraku, dia melayani, tapi kalau saudara yang kasih Tuhan dia dipakai alat setan, nah ini saudaraku, ini adalah hal yang jahat. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-21. Ya, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu
tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin. Amin. Jadi saudara lihat di sini, yang ketiga mental pemenang ada di sini, saudaraku. Yaitu dia tidak takut menghadapi orang jahat. Orang jahat yang dipakai setan menjadi alat setan ini yang mengancam dirinya, ya, bahwa mereka tidak boleh lagi mengajarkan nama Yesus itu, tidak boleh memberi katakan nama Yesus. Nah, ini adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan, melarang orang menceritakan tentang nama Yesus itu sesuatu hal yang jahat, saudaraku, ya. Walaupun yang melarang ini orang-orang yang berlabel agamawi, saudaraku. Oh, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, ya. Kalau di gereja seperti majelis-majelis pelayan-pelayan Tuhan itu yang melarang, menghambat orang, nah itu satu kejahatan. Dan itu tanpa mereka sadari, mereka dipakai setan untuk saudara-saudaraku menghalangi seseorang, saudaraku, untuk dia bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, ya. Saudara, ini dia, saudara. Jadi mental pemenang ada di sini. Jangan takut, tidak takut menghadapi orang jahat, saudaraku. Terkadang ada orang itu ketika dilarang langsung sudah takut, ya. Akhirnya tidak lagi. Tapi saya percaya semua kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kemenangan, kita punya mental pemenang, maka saudara jangan izinkan rasa takut itu saudara ada di dalam hatimu menghadapi orang-orang jahat ini. Doakan supaya Tuhan ubah hati mereka yang jahat itu, saudaraku, ya. Sehingga saudara bisa mengalami satu pertumbuhan yang progresif dengan Tuhan, suatu pertumbuhan yang semakin meningkat di dalam kehidupan iman saudara kepada Tuhan, sehingga mujizat-mujizat ajaib itu terjadi, Bapak Ibu, ya. Tuhan begitu luar biasa, saudaraku. Orang kalau dia sudah diurapi Tuhan, kemarin malam saya sampaikan, Tuhan itu ada di pihaknya, Tuhan itu ada di dalam hidupnya, saudaraku. Sehingga percuma orang-orang itu menentang, orang-orang itu mencoba untuk menghalangi, menghancurkan, tidak bisa. Itu sama saja dengan mereka, saudaraku, berurusan dengan Tuhan, ya. Sama seperti hari ini kita tahu di Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian, orang Israel itu umat pilihan Allah, biji mata Allah. Meskipun mereka dihujat, mereka diserang macam-macam, tapi Tuhan itu ada pada mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, siapa yang melawan kamu, dia melawan aku, saudaraku. Jadi orang-orang yang mencoba-coba, saudaraku, untuk menjamah orang Israel itu sama saja mereka sedang menjamah biji mata Tuhan. Itu bahaya, Bapak Ibu. Kalau orang mungkin saudara-saudara sentuh kita, dia cubit kita, kita bisa masih menerima. Tapi kalau dia sudah mulai otak-atik biji mata kita, wah, mata ini kan sesuatu yang sensitif. Ini mata ini adalah jendela kehidupan. Itu sangat berbahaya sekali. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kita doakan saudara-saudara kita orang Israel di sana, supaya mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan, meskipun ada korban jiwa berjatuhan, ya. Saudara, kita berdoa saja supaya Tuhan sendiri yang ambil alih, karena saya sangat yakin Tuhan kalau sudah bicara, Tuhan sampaikan firman, tidak mungkin salah, saudaraku. Meskipun bangsa Israel sendiri kita tahu karakter mereka juga bangsa yang tegar tengkuk, mereka keras kepala, bahkan mereka juga menentang Tuhan, menentang Musa sebagai pemimpin rohani mereka. Tapi toh Tuhan tetap ada bersama mereka, meskipun mereka sempat dibuang, saudaraku, ya. Mereka dibuang di Babel, mereka jadi budak di Mesir, tapi Tuhan begitu sayang kepada bangsa ini, saudaraku. Dari semua bangsa di dunia ini, tapi yang paling Tuhan sayang ini bangsa Israel. Dan saudara lihat orang-orang Israel, orang Yahudi ini luar biasa. Kita menikmati hasil penemuan mereka ini, saudaraku, ya. Sampai internet ini, saudara, kita semua menikmati ini hasil penemuan mereka, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh saudara mengutuki bangsa Israel. Kita berkati mereka, saudara, supaya kita juga diberkati Tuhan. Katakan amin, ya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, ya. Bagi orang yang bermental pemenang, ini rahasia yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia pasti memilih. Memilih bagaimana? Dia memilih lebih baik taat pada Tuhan Allah. Mari kita lihat ayatnya, ya. Kisah Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Amin. Amin. Taat kepada kamu,
pemimpin-pemimpin yang dipakai setan menjadi alat setan menghambat aku beribadah atau taat kepada Allah. Mereka memilih taat kepada Allah, ya. Sama juga pada waktu zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku. Ada 3 orang anak muda ini, mereka diancam tidak boleh lagi menyembah kepada Tuhan Allahnya. Kalau kamu menyembah Tuhan Allahmu, kamu akan dibuang ke dalam dapur api, dan Daniel dibuang ke gua singa. Sesuatu yang apa yang terjadi? 3 anak muda ini anak-anak SMA, ya. SMA itu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bilang kepada raja, saudaraku, ya, Raja Nebukadnezar pada waktu itu, mereka bilang, dengarlah Tuanku, sekalipun Allah yang kami sembah tidak bisa melepaskan kami dari dapur api yang Tuhan sediakan itu, Tuhan sediakan bagi kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat itu. Wow, luar biasa, ya. Mereka begitu, saudaraku, dengan yakinnya, saudara, bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang benar. Meskipun konsekuensinya, resikonya mereka dibuang ke dalam dapur api, mereka tidak takut, saudaraku. Saat mereka dibuang ke dalam dapur api, ternyata raja melihat yang raja buang, lemparkan ke dalam dapur api 3 orang. Tapi raja kaget, ada lagi 1 orang. Yang satu itu siapa gerangannya? Itu adalah malaikat Tuhan. Tuhan telah berjanji, aku menyertai kamu, sekalipun kamu melewati api, kamu tidak akan dihanguskan, melewati air, kamu tidak akan dihanyutkan. Wow, luar biasa, saudaraku. Dan akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka dikeluarkan, ya. Daniel dikeluarkan dari gua singa, 3 temannya Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari dapur api. Orang-orang, saudaraku, yang memfitnah mereka, orang-orang yang coba berbuat jahat kepada mereka, mereka mempengaruhi raja untuk menghukum 3 anak muda ini. Ternyata mereka dilemparkan ke dalam suatu dapur api dan orang-orang itu mati. Yang juga, saudara-saudaraku, mereka juga mencari celah bagi Daniel, mempersalahkan Daniel. Akhirnya mereka juga dibuang ke dalam gua singa dan singa memakan habis mereka, ya. Tuhan melindungi orang-orang yang diurapi Tuhan. Jadi itulah, dia telah memilih lebih baik taat pada Allah. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkata-kata apa yang telah dia lihat dan apa yang telah dia dengar. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, dengar. Amin. Amin. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa? Tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar itu benar-benar suatu pengalaman indah dengan Tuhan. Pengalaman rohani dengan Tuhan, itu yang mereka saksikan, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau mereka tidak melihat, tidak mendengar, mereka tidak merasakan, tidak mengalami, lalu mereka saksikan. Nah, itu namanya saksi dusta, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang percaya, hasilnya ada di sini, ya. Dia, saudara, berkata-kata tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, saudara. Dan saya percaya itulah kebahagiaan orang-orang yang punya mental pemenang ada di situ. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita akan perhatikan ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia memuliakan nama Yesus, ya. Siapa Yesus? Yesus itu pembuat mujizat. Siapa yang disembuhkan? Orang lumpuh itu. Itu adalah mujizat yang Yesus lakukan. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin. Amin, saudaraku, ya. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena takut akan orang banyak yang mana? Yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi, yaitu orang lumpuh sejak lahir disembuhkan Tuhan. Itu jadi heboh, saudaraku. Itu jadi viral beritanya. Sehingga benar-benar disinilah, saudara, orang-orang memuliakan Allah, memuliakan nama Yesus, Sang pembuat mujizat itu.
Jadi saya percaya dalam kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan itu bukan kita dimuliakan, tapi yang dimuliakan itu adalah Tuhan, ya. Dan saya percaya semua orang itu juga akan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama saudara-saudara sekalian, ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami sekalian, sehingga Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru, di hari ini. Waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami, selaku persekutuan gereja CLCC, kami boleh duduk di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, lewat pujian penyembahan kami biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah melawat kami, lewat firman Tuhan yang begitu indah. Di saat ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Bagaimana kami menjadi pemenang, rahasia pemenang, mental pemenang dalam setiap kehidupan kami, masalah kami. Kami tidak salah pilih yang benar, dan tidak mungkin tidak berkata-kata yang telah dilihat dan telah didengar. Tidak takut menghadapi orang jahat atau setan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya kami terus melakukan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini, supaya kami menjadi orang-orang untuk senantiasa menang karena iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, Amin. umur yang panjang. Amin. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu terus setia duduk merenungkan firman Tuhan, supaya rahasia firman itu boleh disampaikan, diberitakan kepada kami semua selaku persekutuan gereja CFC, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur untuk lewatan Tuhan lewat firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik, doa peneguhan firman ya yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Pak Pendeta. Amin. Kembali kepada koordinatornya. Ya, terima kasih pada Bapak Ruri yang telah berdoa untuk firman Tuhan, dan Bu Weli untuk peneguhan akan firman Tuhan. Pada hambanya, terima kasih atas firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini, di mana mental pemenang di situ ada 3, yaitu tidak salah pilih, yang benar di hadapan Allah, dan yang kedua tidak mungkin tidak berkata-kata yang telah dilihatkan dan didengar, dan yang ketiga tidak takut menghadapi orang jahat. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini kita telah diberikan santapan rohani melalui hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan memberkati Pak Pendeta John atas pelayanan Bapak. Selanjutnya selanjutnya kita masuk ke doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh ibu kita yang jauh dari sini, yaitu Ibu Rosalin. Untuk itu dipersilakan Ibu Rosalin. Dan Ya, terima kasih Bapak Yanto. Kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom semuanya.
Shalom. Kami akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Sama-sama. Kami kembali kepada Terima kasih Bapak ya. kepada Ibu Rosalin yang telah menaikkan doa profetiknya. Tuhan selalu memberkati kepada Opa dan Oma. Sekarang kita masuk ke pengumuman. Akan saya sampaikan sendiri mengenai pengumuman. Ya, pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan, bagi kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan misi penggilaan gedung gereja rumah Tuhan, lakukanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer melalui rekening BCA Gereja CLCC dan rekening OVO Gereja CLCC. Hadirlah ibadat raya Minggu malam pukul 19 diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam dengan iman pulang bawa mujizat. Amin. Dalam rangka hari, maka kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Lawang, dan Kediri, dan lain-lain, agar merapat hadir di ibadat ucapan syukur tatap muka pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 10 tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 48
86 Pondok Chandra Indah. Ibadah CLCC Sabtu pagi tanggal 11 November 2023 bertempat di Saudara Linda, putrinya Bu Lydia Eka, Pondok Chandra. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumah dapat menghubungi Ibu Sinta. Ini info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah gereja di pagi dan malam YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Oktober 23 PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CIC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk tahun pernikahan Kudus dan semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, tanggal 12 Oktober yaitu Bapak Pendeta John Sarbunan. Hari ini ya 12. Lalu tanggal 12 bulan 10 juga Bapak Hendro dan Ibu yaitu ulang tahun pernikahan 19 Oktober Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul harap menghubungi Ibu Nini, Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CIC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus kita sampai marah. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Bapak sekalian, Yanto. kita telah ya selesai semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang dibuka videonya maupun yang tidak dibuka, yang dibuka pada hari ini Ibu Adece. Terima kasih Ibu Adece, Tuhan memberkati. Terima kasih pada terima kasih pada Ibu Joyce Putirai. Tuhan memberkati bersama cucu, ya luar biasa. Terima kasih. Dan kepada Opa dan Oma yang setia, sebentar lagi kita bisa, Oma Opa bisa istirahat, bisa bermimpi dengan, ya itu dia cucunya Bu Joyce. Waduh, sehat ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Opa dan Oma, Tuhan memberkati. Dan yang saya lihat ini ada Bu Weli, Elis Ata, lalu Bu Sinta dan putra-putrinya. Bu Wace ada. Bu Wace. Ya, mungkin masalah signal di sana. Pak Yanto suaranya kok enggak ada, Pak Yanto. Terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta, yaitu doa berkat. Oke, sebelum nanti doa berkat, Bapak Ibu bisa layangkan ya, tuliskan permohonan saudara di depan layar monitor. Namun hari ini yang berulang tahun bukan cuma saya, tapi ada juga Pak Hendro, Bu Hendro ya, yang ulang tahun pernikahan. Juga ada teman kita, teman lama Ibu Lili juga berulang tahun di hari ini ya. Ada 3 orang yang berulang tahun yang kelahiran, pernikahan ya. Ibu Adece akan berdoa untuk yang berulang tahun ya. Silakan Bu Adece. Bapak Ibu, kita akan berdoa yang berulang tahun pagi hari ini ya, tanggal 12, yaitu gembala kita, Pastor John Sarbunan MA. Nanti kita mau pujian ulang tahun Pak John ya. Oke. Kita ya, terima ya. Ulang tahun pada hari ini Bapak John Sarbunan, Ibu Lili, Pak Andre ya, istrinya Pak Andre, juga ada ulang tahun perkawinan Pak Hendro dan Ibu Silvi.
Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang berbahagia pagi ini. Kita Ya, berdoa. Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, Ya, Tuhan. untuk kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami nikmati pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih napas yang baru di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah, di hari yang baru ini, ada saudara-saudara kami terkasih ya Tuhan, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia secara jasmani. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, pertama buat hamba kami ya Ya, Tuhan, Yesus. hamba-Mu, Pastor John Sarbunan, ada Ibu Lili, istri dari Pak Andre, juga Ya, ulang tahun perkawinan dari Pak Hendro dan Ibu Silviana ya Tuhan. Yesus. Kami mau kembalikan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu, karena semua ini boleh terjadi kasih karunia Tuhan menyertai mereka semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah sumpah pagi hari ini, kami tidak kebetulan Tuhan, karena kami percaya Tuhan menaruh orang-orang yang selalu ingin memuji menyembah Engkau Ya, Tuhan. Yesus. Tuhan mengasihi kami semua. Ya, Yesus. Dengan kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Untuk itu Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau bawa saudara-saudara kami ini di hadapan Tuhan sambil mengucap syukur terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan Ya, beri Yesus. buat Pak John Tuhan Ya. ditambah 1 tahun usia jasmani, buat Ibu Lili Ya, dimanapun, Yesus. dengan Pak Andre juga Hubert Ya, Tuhan, buat Tuhan. Pedro, juga Bu Silvi Tuhan dan semua anak-anaknya, semua dalam keadaan berbahagia. Semua itu Tuhan beri sekali lagi kepada anak-anak-Mu yang selalu mau taat dan setia kepadamu. Ya, Yesus. Apapun keadaan yang mereka alami hari ini, tapi kami percaya damai sejahtera sukacita daripada sorgawi ada di dalam hati, ada dalam hidup mereka, Ya, dalam Yesus. kehidupan berumah tangga bersama keluarga mereka masing-masing. Untuk itu Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Tuhan, hari Kamis tanggal 12 Oktober. Ya, Yesus. Sudah memberikan kebahagiaan buat saudara-saudara kami, yaitu Pak John, Bu Ya, Lili, dan Yesus. Pak Hendro, Amin. Bu Silvi. Terima kasih Bapak. Kami juga yang hadir pagi hari ini, kami turut berbahagia bersama Ya, dengan Yesus. mereka yang Tuhan berikan yang terbaik pagi ini. Bahkan kami semua sudah Tuhan berikan kekuatan lewat firman-Mu ya Ya, Tuhan. Yesus. Setelah kami juga mendoakan khusus buat hamba kami, yaitu gembala kami ya Tuhan, Ya, Pastor Yesus. untuk terus tetap melayani Engkau. Amin. Tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan. Amin. Akan singkapkan Amin. rahasia ilahi agar Amin. hamba-Mu ini terus melayani pekerjaan Amin. ya Tuhan, yaitu memenangkan banyak jiwa bagi Ya, kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu Amin, semua Tuhan. ya Tuhan. Bapa, pakai gereja CLCC ya Tuhan, apapun yang akan dihadapi, apapun yang seakan-akan merintangi, menghalangi, Tuhan terus berada di dalam Amin. Dalam nama Yesus. gereja CLCC. Karena Amin. Tuhan yang punya kuasa, Ya, Tuhan Yesus. yang berkendalikan semuanya itu. Apapun seakan-akan dihalangi, kami percaya Tuhan, Roh-Mu lebih Dalam besar nama dari segala roh yang ada yang untuk menghalangi pelayanan gereja CLCC. Sekali lagi khusus hamba-Mu, biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan lebih, panjang umur, damai sejahtera, sukacita daripada sorgawi, bersama keluarga rumah tangganya, sama Ibu Sinta dan anak-anaknya, Johan, Cindy, James. Ya, Yesus. Dimanapun anak-anak mereka berada, Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan. Ya, Karena Yesus. hari-hari ini kami membutuhkan, sangat membutuhkan Engkau, Ya, Yesus. perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa-Mu Ya, ya Yesus. Tuhan. Karena si jahat Tuhan begitu gencar Yesus. untuk menarik orang-orang Ya, untuk Yesus. meninggalkan Engkau. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang ada di dalam kami dapat mengalahkan semua Yes, itu. Lord. Kami tetap maju berjalan bersama kekuatan Tuhan yang sudah Amin. taruh di dalam hati dan pikiran kami, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima Amin. kasih
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan, dari kekal sampai kekal, dan biarlah kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, amin, praise the Lord. Oke. Kita akan pujikan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh indah, sungguh luar biasa ya dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian untuk doa-doanya, atensinya. Saya bahagia sekali hari ini. Bersama-sama saudara-saudara yang tetap setia, itu membuat hati saya sangat bergembira sekali, sangat terharu ya. Ketika melihat Bapak Ibu semua yang setia sampai hari ini luar biasa. Oke, mari kita akan pujikan pujian ini sama-sama Bapak Ibu ya. Oke. Hey, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Ya, lagi selamat ulang tahun ya Pak John. Ya, terima kasih Bu ADC. Ya. Selamat ulang tahun Pak John. Ya, Tuhan terima berkati. kasih Selamat Sata, Pendeta. Bu Tuhan Rosalin, Bu berkati. Meli. Selamat Luar ulang biasa. tahun Pak John. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, teman-teman semua, oke, saya ingin sampaikan ucapan syukur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang Ya. sudah mendoakan ya di hari ini, tepatnya ulang tahun saya ya. Genap hari ini 54 tahun, tanpa terasa saudaraku. Masih muda. Oke, tahun lalu kita bersama dengan Pak Bruri ya saudara, waktu beliau ada di Indonesia bersama Bu Rosalin, kita merayakan ulang tahun kemarin ya, tanggal 6. Puji Tuhan, dan beliau ke Jakarta merayakan bersama Pastor Cornelis Semail ya, tanggal 10. Dan tahun ini saudaraku, Pak Bruri dan Bu Rosalin ada di Jerman, tapi terus kita bisa komunikasi, nanti bisa ikut sama-sama ya, bisa lewat Zoom, nanti kita bisa menikmati ucapan syukur ini. Dan nanti tanggal 21, Bapak Ibu sekalian, di tempatnya Ibu Linda Effendi, karena beliau juga ulang tahun tanggal 19. Jadi ini sekaligus kita buat ibadah tatap muka, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama, Bapak Ibu yang di Jawa Timur, baik Surabaya, Sidoarjo, Lawang, Kediri, dan yang lain-lain, silakan kita merapat, kita sama-sama untuk menaikkan syukur ya untuk sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Puji Tuhan. Dan nanti bulan November, tanggal 11 November, kita pun juga akan ketemu. Doakan untuk nanti juga, untuk bulan depan lagi, di bulan Desember, kami akan bertolak ke Medan, saudaraku, dan di sana kami akan melayani beberapa sahabat-sahabat terkasih, dan juga sekaligus menjadi orang tua bagi Pak Darmawan Lim. Karena hari pernikahannya, orang tuanya sudah meninggal, jadi dia menganggap kami sebagai orang tua, bapak rohaninya untuk acara pernikahan dia ya di Kota Medan. Oke, Bapak Ibu, yang perlu juga saya sampaikan bahwa memang untuk tahun ini anak kami
Yang paling besar, dia sudah menikah dengan orang Korea ya, dengan kekasihnya, dan doakan supaya nanti untuk acara selanjutnya bisa berjalan dengan baik ya, puji Tuhan, dan semua itu oleh anugerah Tuhan. Jadi ya memang Ibu Sinta juga sudah lama rindu punya mantu. Jadi kita berdoa memang ini tidak publikasikan. Jadi memang ini yang pernikahan sangat sederhana, dan nanti untuk pernikahan yang berikutnya ini untuk yang mereka akan adakan yang syukuran ini, kita berdoa supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik ya. Yang penting nikah gereja dan catatan sipil dulu, karena itu pasangan hidupnya langsung pulang ke Korea. Oke. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kita semua di pagi hari ini ya. Oke. Ibu Weli menuliskan untuk berdoa untuk kakinya dan mata ya, juga untuk cucunya. Bapak Ibu, mari kita akan satu dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur buat kebaktian pagi ini. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai pada kesudahannya. Berkati semua sahabat-sahabat terkasih yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Baik koordinator Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini, dan juga yang memimpin sebagai host. Tuhan memberkati juga yang menaikkan doa profetik, yang juga menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih semua. Berkati Pak Yanto sekeluarga di dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, panjang umur, rezeki yang melimpah, bersama dengan Bu Yani, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan, dan terkhusus anak Juna, dalam nama Yesus mengalami pertumbuhan, perkembangan, tidak ada lagi sesak nafas, dalam nama Yesus, jadilah sehat, pulih, sembuh, juga untuk adiknya Dio. Tuhan berkati juga untuk cucu, Tuhan putri daripada Eva, berkati dalam nama Yesus, kami percaya Diva juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati Bu Ade dalam nama Yesus, anugerah keselamatan turun atasmu, dalam nama Yesus bersama dengan semua anak mantu cucu, dan Tuhan selamatkan diri. Percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga juga diselamatkan. Untuk Ibu Elis Atta, dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan di hari-hari ini. Satu persatu engkau bisa lewati semua persoalan pergumulanmu, dan engkau tampil sebagai seorang pemenang. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukumun kami doakan, dalam nama Yesus bersama dengan semua anak mantu cucu di kota Jayapura, Papua, serta juga Pak Wahyu bersama Bu Sinta dalam proyek mereka. Ucap syukur bahwa sudah kembali dari Wamena, tiba di kota Jayapura dengan selamat, dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah juga ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Erna, juga untuk ya Tuhan dalam nama Yesus, untuk cucu-cucu yang lain, baik Aldo, baik juga ya Tuhan cucu kasih, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, percaya Tuhan mendengar doa anak-anakmu. Untuk juga Ibu Wace dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan engkau bersama suamimu, dalam nama Pak Kim Sung, disembuhkan semua anak menantu cucu di dalam perlindungan Tuhan sempurna. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati Pak Bruni Brosalin, Tuhan orang tua terkasih kami di usia mereka yang bertambah suntuk ini, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan cukupi segala sesuatu, dan Tuhan sertai, tambahkan rezeki yang berlimpah-limpah. Untuk Ibu Sandra, Tuhan pulihkan jiwanya dalam nama Yesus, sembuhkan kesehatannya. Tuhan tolong juga Ibu Shirley akan menikah tahun depan. Kami percaya semua Tuhan atur dengan baik. Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa rencana kedatangan kembali ke Indonesia, Tuhan sertai tahun depan, semua dalam perlindungan Tuhan. Urusan-urusan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus, semua satu persatu terselesaikan. Tuhan berkati juga Ibu Joyce Putirai bersama cucunya dalam nama Yesus, semua dalam perlindungan, aman, sehat dalam nama Yesus, hidup rukun, saling mengasihi. Tuhan tambahkan rezeki yang melimpah. Tuhan tahu hatimu Bu Joyce, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, kegirangan, bahkan pemulihan di dalam keuanganmu, ekonomimu, termasuk juga kesehatan tubuhmu dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Umar, berikan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, tambahkan order, omset, pekerjaan yang terbaik baginya. Haleluya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak. Tuhan berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga Pak Darmawan Lim yang akan menikah pada bulan Desember. Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi dia, bersama juga dengan Ibu Ana Nova, tambahkan order, omset dalam usaha mereka. Tuhan berkati
berkati Ibu Indriani, sembuhkan, pulihkan dia, juga untuk calon menantunya Christian. Oh Tuhan, tahun depan juga mereka akan menikah bersama dengan putri Ibu Indriani, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatannya. Siapapun yang sakit pagi ini sudah terima kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, kami doakan juga ya Tuhan, Ibu Ongkyo Kim, kami doakan Ibu Rustin, semua dipulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Tuhan teman-teman yang lain, Tuhan yang sudah tidak hadir, dan percaya Tuhan berikan mereka kekuatan, keselamatan dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tolong Pak Brody, Bro Salin, sebentar mereka akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak. Percaya Tuhan berikan perlindungan bagi semua anak-anakmu pagi ini. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan, Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman Indonesia, selamat malam waktu Jerman. Terima kasih Pak Terima kasih Pak John. Yanto, Selamat Tuhan ulang berkati. tahun. Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Selamat Selamat ulang tahun, Pak umur John. panjang. Sama-sama Pak Yanto, Juna. Iya. Bapak Yanto, Pak Yanto. Oh, dua-duaan. Kak Cucu. adik-adik kan? Ibu Hajen. Yanto, adik, Hajen. adik nanti. Bu Weli, Ya. Cinta, Terima Cindy, kasih. Yohan, Bapak dan Bruri, Atice, Ya. Ya. Yanto, Bu Tuhan berkati Sinta, semuanya. Ya, terima kasih Bu semuanya Meli. pada pagi hari ini. Ya. Diberkati God bless you kita all. semua. God bless you God all. bless Bye you all. bye. Bye-bye. Amin. Selamat Mami beraktivitas. Papi, lekker Ya. slapen. Lekker slapen, mevrouw. Dank u wel. Amin. Ya, Pak Yanto salam buat Bu Yani ya, semua di Lawang. Ya. Pak Bruri, Bro Ya, Salim, salam selamat Bu beristirahat. Yani. Bu Bace. Ya, Tuhan berkati ya. Bu Joyce, Salam buat Tuhan Bu Yani, berkati. Pak Yanto. God bless Bye. you all. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Junar. Juna.